Oke, sekarang kita masuk di bagian introduction atau pengenalan ya. Logam alkali adalah unsur logam golongan 1 atau 1A dari tabel periodik. Keenam unsur yang termasuk logam alkali adalah lithium, Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Jika dilihat pada tabel periodik, terdapat satu unsur lagi pada bagian paling atas yakni hidrogen atau H. Namun, hidrogen tidak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Keseluruhan elemen dalam grup ini sama-sama memiliki satu elektron dalam kulit valensi mereka, atau bisa disebut elektron valensi tunggal. And next, ini ada tabel periodik ya. Bisa kalian lihat sendiri golongan 1A atau logam alkali yang dimulai dari sebelah kiri seperti tanda panah. Dan bisa kalian lihat ini ada golongan-golongan yang lainnya juga. Oke. Dan yang sifat fisika logam alkali pada slide 5, ini ada Li atau lithium bernomor atom 3, konfigurasi elektronnya He2S1, massa atom relatif atau Ar 6,941, jari-jari atom 1,52, jari-jari ion M+ 0,6, kerapatannya 0,53, titik didih 1604, titik leleh 454, energi ionisasi pertama 520, dan yang terakhir energi ionisasi kedua 7298. Oke, next kita masuk ke Na atau natrium. Itu bernomor atom 11, konfigurasi elektron Ne3S1, massa atom relatif atau Ar 22,9898, jari-jari atomnya 1,86, jari-jari ion M+ 0,95, kerapatannya 0,97, titik didih 1163, titik leleh 371, energi ionisasi pertama 496, energi ionisasi kedua 4562. Oke, selanjutnya ada kalium bernomor atom 19, konfigurasi elektron Ar4S1, massa atom relatif atau Ar 39,102, jari-jari atom 2,31, jari-jari ion M+ 1,33, kerapatan 0,86, titik didih 1040, titik leleh 336, energi ionisasi pertama 419, dan energi ionisasi kedua 3051. Oke, selanjutnya ada Rb atau rubidium ya, bernomor atom 37, konfigurasi elektron Kr5S1, massa atom relatif atau Ar 39,102, jari-jari atom 2,41, jari-jari ion M+ 1,48, kerapatan 1,59, titik didih 975, titik leleh 312, energi ionisasi pertama 403, energi ionisasi kedua 2632. Dan terakhir ada kalsium. Ini bernomor atom 55, konfigurasi elektron Xe6S1, massa atom relatif atau Ar 132,9055, jari-jari atom 2,62, jari-jari ion M+ 1,69, kerapatannya ada 1,90, titik didih 960, titik lelehnya 302, energi ionisasi pertama 376, dan yang terakhir energi ionisasi kedua yaitu 2420. Next. Sifat-sifat kimia logam alkali. Unsur-unsur alkali sangat reaktif atau mudah bereaksi dengan unsur lain karena mereka mudah melepaskan elektron terluarnya. Di udara, unsur-unsur ini akan bereaksi dengan oksigen atau air. Oleh karena itu, unsur ini biasanya disimpan dalam minyak tanah atau hidrokarbon yang inert. Unsur alkali tidak ada yang terdapat di alam dalam bentuk unsurnya, melainkan ia biasanya bergabung dalam mineral yang larut dalam air, misalnya NaCl atau natrium klorida. Unsur alkali terdapat dalam senyawaan alam sebagai ion unipositif atau positif 1. Logam-logam alkali memberikan warna nyala yang khas, misalnya Li yang berwarna merah, Na berwarna kuning, K berwarna ungu, Rb berwarna biru, dan Cs berwarna biru atau ungu, seperti pada gambar-gambar di bawah ini. Kelimpahan logam alkali. Yang pertama ada unsur lithium,
yang berjumlah 0,0007% di bebatuan beku. Unsur natrium berjumlah 2,8% di kerak bumi. Unsur kalium berada 2,6% di kerak bumi. Rubidium berjumlah 0,0078% di kerak bumi. Cesium berjumlah 0,0003% di kerak bumi, dan yang terakhir fransium yang jumlahnya sangat sedikit di muka bumi. Kegunaan litium atau Li. Litium digunakan pada baterai atau alat pacu jantung, kalkulator, jam, kamera HP, laptop, dan lain-lain. Li digunakan juga untuk paduan logam Mg dan Al. Paduan ini bersifat sangat ringan tetapi kuat sehingga dimanfaatkan untuk komponen. Pembuatan logam litium. Logam litium itu dihasilkan melalui elektrolisis dari campuran taburan 50% litium klorida dan 45% kalium klorida pada suhu sekitar 450 derajat Celcius. Lanjut ke logam berikutnya yaitu natrium. Kegunaannya itu uap natrium digunakan pada lampu penerangan jalan, memberikan warna kuning. Lelehan natrium juga digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir tipe LMFBR atau Liquid Metal Fast Breeder Reactor. Dalam bentuk senyawa NaOH, digunakan untuk membuat produk seperti rayon, kertas, sabun, pembersih, tekstil, dan beberapa polimer. Logam natrium digunakan pada makanan dalam bentuk senyawa garam, natrium klorida, dan aditif seperti sodium sulfit, sodium nitrit, dan sodium nitrat untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Sebagai penyedap yang dikenal sebagai MSG. Senyawa sodium sulfit untuk bahan celup tekstil, penyamakan kulit, deterjen, dan untuk menggunakan air soda kue, natrium bikarbonat sebagai pengembang dalam pembuatan kue. Pembuatan natrium. Yang pertama itu elektrolisis natrium klorida. Yang kedua tuh pembuatan sodium sulfit melalui proses Solvay. Yang ketiga pembuatan natrium hidroksida yang dielektrolisis dengan natrium klorida, dan yang keempat pembuatan natrium klorida dari air laut atau garam batu. Jadi di sini saya Rizky Hasan Mahika akan menjelaskan kegunaan kalium. Yang pertama itu senyawa KNO3 dan KCl digunakan untuk pembuatan bahan peledak atau kembang api yang bisa disebut juga dengan petasan. KNO3 ini menyuplai oksigen untuk membakar bahan bakar. Terus ada juga pupuk NPK yang K-nya itu berperan sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Terus kalium klorida digunakan sebagai alternatif yang sehat untuk pembuatan garam. Terus juga kaca dapat dikeraskan dengan cara meredam kaca ke dalam lelehan kalium nitrat. Terus ada juga pembuatan kalium. Pembuatan kalium ini ada 4. Yang pertama elektrolisis leburan KOH, yang kedua elektrolisis leburan KCN, yang ketiga reduksi garam kloridanya, yang keempat reduksi KCl dengan Na, atau dapat juga diperoleh dengan pemijaran potas atau K2CO3 dalam karbon. Contohnya nih seperti di samping sini. Terus kegunaan rubidium atau Rb. Rb memiliki potensial ionisasi yang rendah dan digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomultipler. Ini tuh untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan alat komunikasi yang digunakan militer. Pembuatan rubidium. Logam rubidium dapat dibuat dengan cara mereduksi rubidium klorida dengan kalsium dan dengan beberapa metode lainnya. Dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl, maka reaksinya akan menjadi Na plus RbCl menjadi Rb plus NaCl. Berikutnya ada kegunaan cesium atau Cs. Cesium digunakan pada sel fotolistrik.
Jika terkena cahaya, CS akan melepaskan elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektroda positif pada sel dan menyebabkan timbulnya arus listrik. Untuk standar satuan detik pada jam atomik cesium standar. Pembuatan cesium. Dalam laboratorium, cesium dapat dibuat melalui proses elektrolisis ekstrak mineral dalam bentuk sianida atau sianid, atau melalui pemanasan hidroksida atau karbonat magnesium atau aluminium. Dengan mereduksi lelehan senyawa, reaksinya akan menjadi CsClNa plus CsCl menjadi Cs plus NaCl. Dan yang terakhir, ada kegunaan francium atau Fr. Francium digunakan untuk mengukur kadar aktinum atau Ac. Dalam materi alami, Fr adalah produk peluruhan Ac. Dan dalam penelitian biologi, untuk mempelajari organ tubuh tikus.